Seseorang bertanya mengapa Grandmaster blunder saat melawan Grandmaster Super, tapi tidak saat melawan amatir. Jawabannya simpel, karena mereka tertekan secara psikologis, yang membuat para Grandmaster ini berpikir tidak logis. Mereka umumnya silau dengan nama besar lawannya. Game berikut adalah contoh. Daniel Duboc, temannya Magnus, yang punya elo rating Blitz 3100, berhadapan dengan Grandmaster Rusia Nikita Mitian. Game berlangsung dalam Sicilian Defense. Duboc memasuki Open Sicilian dan setelah pion E6, pion C3, Mitian mendorong D5, tapi Duboc melewatkan pion. Poin dari langkah ini adalah mencegah pengembangan kuda raja menempati petak natural dan juga menutup jalan keluar gajah ke sayap raja. Sekarang Duboc bersiap untuk mendorong pion D guna membentuk formasi pion sentral yang sangat kuat. Karena itu, Mitian melangkah lebih dulu pion D4, mencegah rencana Duboc. Apakah Duboc memakan pion? Tentu tidak. Grandmaster Super tidak akan menukar pion atau perwiranya begitu saja. Mereka akan cenderung menunggu lawan memakan lebih dulu. Jadi Duboc melanjutkan pion D3, kuda C6, G3, dan Mitian menukar pion, membantu Duboc mengembangkan kuda. Kuda E7, gajah G2, kuda G6, menteri E2, dan B6. Melihat ini, Duboc segera melangkah pion H4, berharap gajah akan ke B7, lalu pion menyerang kuda. Jika kuda makan pion, kuda diambil, kuda D4, menteri mundur, kuda skak, raja D1, dan setelah gajah makan gajah, menteri makan, kuda makan benteng, raja akan terkena skakmat. Setelah menteri skak, raja E7, gajah skak, pion menutup, menteri skak, menteri D7, dan menteri dimakan, skakmat. Karena itu Mitian tidak pion seto. Dia melangkah gajah ke petak A6, mengancam untuk memenangkan pion, dan Duboc meyakinkan lawannya untuk memakan pion. Dia melangkah, gajah menyerang menteri, menteri makan pion, dan menteri dimakan. Gajah makan, lalu rokade. Kalau gajah kembali, kuda D4, kuda makan, benteng makan kuda. Dan kalau benteng dimakan, gajah C6, skakmat. Karena itu, Mitian memilih pion C4. Duboc menaruh kuda di petak E1, serangan pada gajah dan kuda. Benteng C8, lalu kuda makan gajah. Pion makan, dan gajah makan kuda skak. Benteng makan, diikuti benteng makan pion. Ancaman skakmat. Tapi lawannya yang telah silau dengan nama besar Duboc tidak melihat ancaman ini dan melanjutkan gajah B4, membiarkan Duboc menaruh benteng di petak D8, skakmat. Jadi apakah pelajaran yang bisa kita petik dari game ini? Tidak ada.